Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari yang cerah di tengah pasar Bani Israel, Nabi Khidir berjalan dengan langkah yang penuh ketenangan dan kebijaksanaan. Di tengah keramaian, beliau bertemu dengan seorang pengemis yang berseragam lusuh, dengan wajah memelas yang meminta sedekah. Nabi Khidir, dengan senyuman lembut, memandang pengemis itu. "Waalaikumsalam, wahai saudaraku yang terhormat. Apa yang bisa aku lakukan untukmu?" tanya beliau ramah. Pengemis itu, dengan suara lemah, menjawab, "Wahai tuana, Allah memberkatimu. Aku membutuhkan sedekahmu. Aku Tamikyun yang Nisa, aku beranpeunam." Dengan sabar dan tulus, Nabi Khidir menjawab, "Maafkan aku, saudaraku. Aku tidak memiliki apa-apa yang bisa aku berikan kepadamu, kecuali jika engkau membawaku dan menjual diriku." Pengemis terkejut dan bertanya dengan ragu, "Apa engkau serius dengan tekad yang mantap?" Nabi Khidir, tanpa keraguan, menjawab, "Benar. Sesuai dengan perjanjian yang kita buat. Jika engkau terus lemah dengan menyebut nama Tuhan yang mulia, aku merasa enggan untuk menolaknya. Jual saja aku ini dengan perjanjian yang adil." Pengemis, setelah sesaat terdiam, berkata, "Tentu, Tuan. Aku akan menjualmu dengan harga yang setimpal." Dengan langkah mantap, mereka berdua mencari pedagang di pasar untuk menyelesaikan perjanjian tersebut. Dialog mereka penuh dengan ketegangan, namun Nabi Khidir tetap memancarkan ketenangan dan kebijaksanaan. "Saudaraku, ini bukanlah saat yang menyenangkan, tetapi kehidupan ini adalah ujian. Kita harus melewatinya dengan penuh kebijaksanaan dan kesabaran," ucap Nabi Khidir sambil tersenyum. Pedagang menawarkan harga 400 dirham untuk Nabi Khidir. Pengemis setuju, dan dengan cepat perjanjian dijalin. Dialog tajam terjadi antara Nabi Khidir dan pedagang, namun dengan humor ringan. Nabi Khidir berkata, "Aku harap, saudaraku, harga diriku setara dengan kebijaksanaanku." Pengemis tertawa kecil, "Tentu saja, Tuan. Engkau adalah budak yang istimewa." Dengan langkah yang mantap, Nabi Khidir memasuki babak baru dalam hidupnya, dijual sebagai budak namun dengan tekad yang bulat untuk menjalani ujian hidup dengan penuh kebijaksanaan. Bab 2, penjualan diri sebagai budak. Pergilah mereka, Nabi Khidir dan pengemis yang sekarang menjadi pedagang, menjejakkan kaki ke pasar yang ramai. Langit yang cerah dan langkah-langkah Nabi Khidir yang tetap tenang menciptakan kontras dengan ketegangan di dalam hatinya. Mereka tiba di tempat yang dihuni oleh pedagang-pedagang yang sibuk. Pedagang berbicara dengan nada serius, "Inilah budak yang saya tawarkan, seorang pria yang memiliki kebijaksanaan dan kekuatan di atas rata-rata. Saya jamin, engkau tidak akan menemui yang seperti dia di tempat lain." Seorang pedagang lainnya, yang tampak skeptis, bertanya, "Apa yang membuatnya begitu istimewa?" Nabi Khidir, dengan nada rendah dan penuh hikmat, menjawab, "Saudara-saudara sekalian, aku mungkin dijual sebagai budak, namun kebijaksanaan dan kekuatanku tidak akan pernah hilang. Jika ada yang mencari pendamping yang dapat diandalkan, aku siap melayani dengan sepenuh hati." Pasar menjadi riuh, beberapa tertawa, yang lainnya memberi tatapan skeptis. Namun, ada seorang pedagang yang melihat sesuatu yang lain dalam diri Nabi Khidir. "Aku tertarik. Berapa harganya?" Pedagang yang membawa Nabi Khidir tersenyum, "Harganya adalah 400 dirham, saudaraku. Tapi, percayalah, itu adalah investasi yang sangat berharga." Pedagang yang tertarik berpikir sejenak, lalu mengangguk, "Baiklah, aku beli." Nabi Khidir, yang tetap tenang, menerima kenyataan ini dengan lapang dada. Setelah perjanjian selesai, pedagang baru membimbing Nabi Khidir ke tempatnya. Dialog mereka terus berlanjut. "Saudaraku, aku di sini bukan untuk membawa kedukaan, tetapi untuk memberikan pelajaran. Hidup ini penuh dengan ujian, dan kita harus menjalani setiap langkahnya dengan kebijaksanaan dan kesabaran," kata Nabi Khidir. Pedagang baru, dengan rasa penasaran, bertanya, "Apa yang membuatmu begitu yakin bahwa hidup ini adalah ujian?" Nabi Khidir tersenyum, "Setiap peristiwa memiliki hikmahnya sendiri. Kita harus menerima ujian ini sebagai bagian dari takdir, dan dengan itu, kita akan menjadi lebih kuat." Sementara itu, di hati Nabi Khidir, ada kebijaksanaan yang melebihi kata-kata yang diucapkannya. Petualangan barunya sebagai budak baru dimulai, dan dia siap menghadapi setiap ujian dengan kepala tegak dan hati yang mantap. Bab 3, kekuatan dan ketenangan Nabi Khidir. Nabi Khidir, yang sekarang menjadi budak, tinggal bersama majikannya yang baru. Di pagi hari, dia diberi tugas untuk memindahkan beberapa batu besar ke tempat lain. Seolah-olah ujian baru telah datang, Nabi Khidir menerima tugas ini dengan penuh ketenangan. Dia mengeluhkan ringan, "Tentu, Tuan. Tugas ini akan aku selesaikan sebaik mungkin." Majikan pergi untuk menyelesaikan urusan lainnya, dan ketika dia kembali, dia sangat terkejut melihat perubahan yang luar biasa. Batu-batu yang sebelumnya begitu berat telah berpindah dari tempatnya. Sang majikan tidak bisa menyembunyikan kagumnya. "Dalam waktu kurang dari 1 jam, engkau berhasil melakukan ini?" tanya sang majikan dengan heran. Nabi Khidir, dengan ketenangan yang tetap melekat padanya, menjawab, "Semua ini adalah buah dari tekad dan kekuatan yang diberikan oleh Allah." Sang majikan memuji Nabi Khidir, "Engkau sungguh luar biasa. Tidak ada yang bisa menandingimu dalam hal kekuatan dan ketekunan." Namun, Nabi Khidir hanya tersenyum sambil berkata, "Segala sesuatu adalah kemampuan yang diberikan oleh Allah, Tuan. Saya hanyalah sarana." Kehebatan Nabi Khidir semakin terkuak ketika sang majikan memberinya tugas berikutnya, membangun sebuah struktur dalam waktu singkat.
Tanpa ragu, Nabi Khidir menerima tugas tersebut. Seiring waktu, bangunan itu muncul dari tanah dengan cepat, seolah-olah didorong oleh kekuatan yang tak terlihat. Ketika sang majikan kembali, dia tercengang melihat betapa cepatnya bangunan tersebut selesai. "Sungguh, engkau memiliki keajaiban di tanganmu," ujar sang majikan dengan takjub. Nabi Khidir, sambil tersenyum tulus, menjawab, "Segala puji hanya milik Allah, Tuan. Saya hanya seorang hamba yang menjalankan tugas dengan sepenuh hati." Kehebatan dan ketenangan Nabi Khidir semakin memikat hati sang majikan. Namun, di balik kehebatan itu, ada kebijaksanaan dan tekad yang tetap melekat pada dirinya. Petualangan Nabi Khidir sebagai budak terus berlanjut, membawa pelajaran berharga bagi mereka yang menyaksikannya. Bab 4, Keajaiban pertama. Sang majikan, semakin terkesima oleh kekuatan dan ketenangan Nabi Khidir, memutuskan untuk memberinya tugas baru. Kali ini, Nabi Khidir diamanahi untuk menjaga rumahnya selama sang majikan pergi. Sebagai ujian pertama dalam peran barunya ini, Nabi Khidir menyambutnya dengan penuh rasa tanggung jawab. "Engkau akan menjaga rumah ini selama aku pergi. Aku percaya engkau akan melakukan tugas ini dengan baik," kata sang majikan sambil memberikan kunci rumah. Nabi Khidir mengangguk dengan hormat, "Tentu, Tuan. Aku akan menjaga rumah ini sebaik mungkin." Sang majikan pergi, meninggalkan Nabi Khidir sendirian di rumah yang megah itu. Dengan langkah yang mantap, Nabi Khidir memasuki rumah dan mulai menjalankan tugasnya. Selama sang majikan pergi, Nabi Khidir menggunakan kesempatan ini untuk beribadah kepada Allah. Dia melibatkan diri dalam doa dan zikir, mencari kekuatan dan petunjuk. Selain itu, dia juga merenungkan perjalanan hidupnya yang penuh ujian, dan bagaimana dia selalu diuji dengan keadaan yang tidak terduga. Di tengah ketaatan dan kehikmatannya, Nabi Khidir tidak lupa untuk menyelipkan sedikit humor. Sambil tersenyum, dia berkata kepada dirinya sendiri, "Mungkin rumah ini butuh sentuhan ajaibku juga." Dia melihat sekitar dan mendapati beberapa bagian rumah yang membutuhkan perbaikan kecil. Dengan sentuhan lembutnya, Nabi Khidir memperbaiki setiap kekurangan yang ada. Seakan-akan benda-benda tersebut merespon keberadaannya, menjadi lebih baik dengan sentuhan ajaibnya. Ketika sang majikan kembali, dia tercengang melihat perubahan kecil tapi signifikan di rumahnya. Nabi Khidir tersenyum dan berkata dengan lembut, "Saya pikir rumah ini juga ingin merasakan keajaiban." Sang majikan tertawa, merasa beruntung memiliki budak yang tidak hanya kuat dan bijaksana, tetapi juga memiliki jiwa yang penuh kasih dan humor. Dengan tugas pertamanya sebagai penjaga rumah selesai, Nabi Khidir kembali ke peran barunya dengan kekuatan dan ketenangan yang sama. Petualangan keajaiban dan hikmah yang ditanamkan oleh Nabi Khidir pun terus berkembang, mengisahkan kisah-kisah yang menginspirasi dan meresapi hati setiap orang yang menyaksikannya. Bab 5, Pembangunan cepat. Hari-hari berlalu, dan Nabi Khidir tetap menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi. Sang majikan semakin kagum akan kemampuan dan tekadnya. Suatu hari, sang majikan menghadapinya dengan senyuman hangat, "Nabi Khidir, aku memiliki tugas yang lebih besar untukmu kali ini." Nabi Khidir dengan hormat menjawab, "Tentu, Tuan. Saya siap untuk setiap tugas yang Anda amanahkan." Sang majikan menjelaskan bahwa mereka memerlukan struktur baru yang lebih besar, dan Nabi Khidir dianggap sebagai satu-satunya yang dapat menyelesaikannya. Dengan rasa tanggung jawab yang lebih besar, Nabi Khidir menerima tugas tersebut dengan tulus. Dia memulai pekerjaan tidak hanya dengan kekuatan fisik, tetapi juga dengan bimbingan rohaniah. Setiap batu dan tiang yang ditempatkannya memiliki cerita tersendiri. Dengan setiap gerakan, Nabi Khidir menyiratkan kebijaksanaan dan kehendak yang lebih tinggi. Ketika struktur itu mulai muncul, orang-orang di sekitar mulai berkumpul untuk menyaksikan keajaiban ini. Mereka melihat bagaimana tanpa kekuatan fisik yang luar biasa, Nabi Khidir berhasil menciptakan bangunan yang indah. Seorang tetua di antara mereka bertanya, "Bagaimana engkau bisa melakukan ini begitu cepat, wahai budak?" Nabi Khidir menjawab sambil tersenyum, "Ketekunan, doa, dan kepercayaan pada Allah adalah kunci keajaiban ini, saudaraku. Apapun yang kita lakukan, hendaknya dilakukan dengan niat yang tulus dan tekad yang kuat." Ketika sang majikan kembali untuk melihat hasilnya, dia tercengang melihat betapa indahnya struktur yang berdiri di hadapannya. "Ini luar biasa, Nabi Khidir. Bagaimana mungkin kau melakukannya?" Nabi Khidir menjawab, "Segala puji hanya milik Allah. Aku hanyalah seorang hamba yang menjalankan tugas dengan sepenuh hati dan iman." Sang majikan, kagum dengan keajaiban yang tercipta, tidak hanya merasa bangga memiliki struktur baru yang megah, tetapi juga merasa beruntung memiliki Nabi Khidir sebagai budaknya. Dalam senyumannya, Nabi Khidir membawa nuansa kegembiraan dan kebijaksanaan, mengisahkan kekaguman yang mendalam di hati setiap orang yang menyaksikannya. Petualangan Nabi Khidir terus melangkah, membawa pesan kebijaksanaan, ketekunan, dan keajaiban dalam setiap langkahnya. Penutup, kebaikan, kebijaksanaan, dan mukjizat Nabi Khidir. Dalam perjalanan hidupnya sebagai budak, Nabi Khidir terus menunjukkan kekuatan, ketenangan, dan kebijaksanaannya. Setiap tugas yang diemban, setiap ujian yang dihadapi, menjadi kesempatan baginya untuk menanamkan hikmah dan nilai-nilai luhur dalam setiap tindakannya. Sang majikan, yang awalnya hanya melihatnya sebagai budak, kini menyadari bahwa Nabi Khidir adalah lebih dari sekadar tenaga kerja. Dia adalah manusia yang penuh dengan kebijaksanaan, tekad kuat, dan keimanan yang mendalam. Dialog Nabi Khidir, disertai dengan senyuman dan humor ringan, memberikan warna tersendiri pada cerita ini.
Dalam setiap keajaiban yang diciptakannya, Nabi Khidir selalu mengingatkan bahwa segala sesuatu adalah karunia Allah. Kekuatan dan kebijaksanaannya bukanlah miliknya semata, tetapi merupakan berkah dari Yang Maha Kuasa. Pesan yang diusung oleh kisah Nabi Khidir bukan hanya sekadar tentang perjuangan seorang budak, melainkan tentang bagaimana kehidupan setiap orang penuh dengan ujian dan hikmah. Kebaikan hati, ketenangan dalam menghadapi ujian, dan keyakinan pada kekuatan yang lebih tinggi adalah nilai-nilai utama yang mengalir dalam setiap babak cerita. Dengan demikian, kita semua dapat mengambil inspirasi dari kisah Nabi Khidir, menanamkan kebijaksanaan dan kekuatan dalam menghadapi setiap ujian hidup. Semoga kisah ini menjadi sumber inspirasi bagi setiap individu untuk tetap tegar dan penuh kebaikan dalam menjalani perjalanan hidupnya. Dengan tuntasnya kisah Nabi Khidir, kita menyaksikan bahwa kebaikan dan kebijaksanaan selalu bersinar, bahkan di tengah kegelapan kehidupan. Sebagai penutup, mari kita renungkan hikmah yang terkandung dalam setiap langkah Nabi Khidir, dan teruslah mengejar kebaikan dalam segala hal. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.